kabarnya semuanya? Sehat. Masih semangat? Semangat. Coba Bapak tes semangat kalian. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi, mantap. Baik, tepuk tangan buat kita semuanya. Untuk memperlancar kegiatan belajar kita pada pertemuan kali ini, kita awali bersama-sama dengan membaca doa. Dan silakan salah satu di antara kalian, kebetulan ada yang putranya di satu kelas ini, untuk memimpin doa. Saya binana Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Salat wajibam ala ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, doa sudah kita mulai. Sekarang Bapak akan coba cek kehadiran kalian. Yang Bapak sebutkan, silakan nanti tangannya diangkat ke atas. Baik, yang pertama Aleni Prisliani. Hadirah. Alhamdulillah. Selanjutnya Tessa Devita. Hadirah. Alhamdulillah. Tiara Handayani Hadirah. hadir. Dan selanjutnya Yanti. Hadirah. Alhamdulillah. Berarti pada pertemuan ini semua hadir semua ya? Alhamdulillah. Baik. Materi pada pertemuan kali ini yaitu tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Boleh diulangi apa materi kita pada pertemuan kali ini? Menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Berarti kalian nanti harus menjadi seseorang yang bisa menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Sebelum dilanjutkan, Bapak mengingatkan kembali materi sebelumnya, materi pertemuan yang kemarin. Apakah kalian masih ingat semuanya? Masih. Siapa kira-kira yang bisa mewakili? Bapak mau bertanya. Kemarin materinya apa? Izin menjawab. Siapa namanya? Risa Tania. Siap. Rasul-rasul kasih Allah. Rasul-rasul kekasih Allah. Betul ya? Kemarin pembahasan kita Rasul-rasul kekasih Allah. Adakah yang tahu, yang masih ingat apa saja sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, oleh Rasulullah? Izin menjawab, Pak. Oke. Namanya siapa? Cesaria. Oke. Sidik, amanah, tablik, dan fatorah. Baik. Apa? Sidik, amanah, tablik, dan fatorah. Berarti Bapak anggap materi yang kemarin kalian sudah menguasai, tinggal kalian implementasikan. Sekarang kita beranjak ke materi selanjutnya, menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Bapak perlihatkan kembali kepada kalian. Dari materi ini diharapkan tujuan pembelajarannya yang pertama adalah bagaimana
kalian bisa meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban bagi kita semuanya dengan dasar agama. Bisa dipahami? Bisa. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan selanjutnya sebagai referensi, karena kita pendidikan agama Islam, maka tidak terlepas daripada referensi ayat Al-Quran yang mendukung tentang ini. Apa referensinya? Yaitu apa? Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dan kalian harus bisa menjelaskan surah tersebut dan mengimplementasikannya. Paham? Paham. Baik. Karena materi kita tadi apa? Menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Baik, kalian perhatikan semuanya ke depan. Bapak bikin kesimpulannya dari materi kita adalah apa? Kurang kompak apa? Orang tuaku surgaku. Bapak mau bertanya, apakah ada yang tahu di antara kalian apa itu orang tua? Izin menjawab. Oke, sebutkan namanya dulu. Linda. Linda. Baik, Linda, apa itu orang tua? Orang tua itu orang yang telah berjasa membesarkan kita. Baik, kata Linda, orang tua itu adalah orang yang telah berjasa membesarkan kita. Kalian setuju semuanya? Setuju. Betul. Mungkin di antara kalian ada lagi yang masih mau memberikan tambahan tentang apa itu orang tua? Izin menjawab, Pak. Oke, namanya dulu Devita. Devita, silahkan Dev. Orang tua adalah ibu dan ayah kita. Orang tua adalah ibu dan ayah kita. Acukan tangan semuanya yang masih punya ibu. Alhamdulillah. Yang masih punya ayah. Alhamdulillah. Yang ayahnya sudah tidak ada, nggak ada ya? Berarti kalian masih semuanya punya ayah dan punya ibu. Maka ayah dan ibu itu harus kalian hormati, harus kalian sayangi. Baik, kita lihat di materi kita, apa itu orang tua. Nah, di sini dijelaskan bahwa orang tua itu menurut KBBI. Apa KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa orang tua itu yang pertama ayah ibu kandung. Berarti ayah ibu kandung itu termasuk orang tua. Selanjutnya orang tua orang yang dianggap tua, cerdik, pandai, ahli, dan sebagainya. Orang-orang yang dihormati, disegani di kampung, biasa disebut tetua. Maka itu pun masuk kategori orang tua. Selanjutnya orang tua itu ada nanti yang orang tua yang bisa memberikan pelajaran kepada kalian, ilmu kepada kalian. Seperti siapa? Guru. Sekarang kita lihat dalam sejarah, dalam ajaran agama Islam, orang tua itu terbagi berapa? Terbagi berapa? Terbagi tiga. Yang pertama apa? Bapak ibu yang melahirkan. Berarti bapak ibu yang melahirkan. Ibu kalian melahirkan kalian, menikah dengan ayah kalian, maka itu disebut dengan ibu kandung. Ya, paham? Bapak ibu kandung. Yang kedua, bapak ibu karena pernikahan. Disebut apa? Bapak ibu mertua. Yang ketiga, ya. Nah, ya. Yang ketiga adalah bapak ibu yang mengajarkan. Siapa namanya? Bapak ibu guru. Seperti bapak nih, berarti masuknya kategori bapak atau ibu guru. Baik. Selanjutnya kita akan melihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala
yang berkaitan dengan materi kita. Surah apa? Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 23. Bapak mau di antara kalian ada yang membacakan salah satu surah Al-Isra tersebut? Apakah ada yang bersedia? Saya, Pak. Oke, siapa namanya? Nama saya Maya Ludia Sari. Oke, silahkan dibaca. Perhatikan, semua simak bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Bapak tanya, bagus ya bacaannya? Bagus. Apakah ada yang bersedia untuk membacakan arti daripada rujukan ayat tersebut? Saya, Pak. Oke, namanya siapa? Tania. Oke, silahkan. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Baik, subhanallah. Itu tadi rujukan yang menjelaskan tentang menghormati orang tua. Berarti kita sebagai seorang anak wajib menghormati orang tua, menyayangi orang tua, dan kita tidak boleh berbuat kasar kepada orang tua. Paham? Kalian lihat tadi dalam ayatnya, ketika mengatakan saja atau satu kata yang kasar itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama. Kalau kita lakukan berarti kita berdosa. Berarti harus bersikap sopan, harus berkata lemah lembut. Dan referensi yang kedua kalian bisa lihat di surah Al-Isra ayat 24. Ini juga ayat yang menjelaskan tentang kita harus berbuat baik, menghormati, menyayangi orang tua. Adakah di antara kalian yang mau membacakan artinya? Ada apa tidak? Saya, Pak. Boleh. Sebutkan dulu namanya. Devita. Silakan, artinya apa Devita? Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua sebagaimana mereka berdua telah mendidikkan aku pada waktu kecil. Baik. Dan di situ anak-anakku ada doa. Apa doanya? Rabbirham huma kama rabbayani shaghira. Bapak mau tanya, doanya sering nggak kalian baca itu? Sering. Jadi Robbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bacalah doa itu sebagai tanda bahwa kalian sayang kepada kedua orang tua. Selanjutnya kita akan coba ke poin yang selanjutnya. Ada hadis tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Banyak hadisnya, bisa kalian lihat di monitor. Satu ketika ada yang datang kepada baginda Rasul, bertanya amalan apakah yang paling dicintai oleh Rasul. Rasul menjawab apa? Sholat pada waktunya. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Rasul menjawab apa? Berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, apa jawab Rasul? Kemudian jihad fi sabilillah. Bayangin sama kalian betapa pentingnya kita birrul walidain, sehingga setelah sholat disebutkan di situ adalah apa?
berbakti kepada kedua orang tua. Oke. Dan lihat lagi ada hadis nabinya yang menjelaskan lebih konkret, lebih spesifik lagi. Nah, ini hadis yang sering kalian dengar. Ridallah fi ridha walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ada yang bisa bacakan artinya apa? Artinya? Oke, silahkan. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Iya, ternyata ridho Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah itu ada pada murkanya orang tua. Maka tidak boleh kalian berbuat aniaya, berbuat tidak hormat, berbuat hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama kepada orang tua kalau ingin mendapatkan ridho Allah. Paham sampai sini? Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pendapat Imam Az-Zahabi. Di situ ada pendapat Imam Az-Zahabi, seorang ulama besar. Dia mengatakan bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua. Ada yang mau membacakan? Yang pertama apa? Boleh. Selalu menaati segala perintah orang tua kecuali perintah dalam maksiat. Nah, berarti harus apa? Mentaati perintah orang tua terkecuali kalau perintahnya maksiat. Yang kedua ada yang mau membacakan? Oke. Selalu menjaga amanah terhadap harta yang dititipkan atau diberikan oleh orang tua. Luar biasa. Selanjutnya ada lagi? Saya Pak, Oke. Siapa namanya? Devita. Devita. Silakan Devita. Selalu membantu atau menolong orang Apa? Selalu menolong. menolong orang tua pada saat orang tua membutuhkan. Jadi kalau orang tua membutuhkan, tolong ya. Itu tandanya kita berbuat baik kepada orang tua. Baik, selanjutnya kita akan menginjak ke bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Cara kita sebagai anak berbakti kepada orang tua itu seperti apa? Adakah di antara kalian yang mau memberikan jawaban? Oke. Ada dua orang nih, satu sama yang sebelah kiri Bapak. Bapak coba pilih yang dahulu yang sebelah kanan. Taat terhadap perintah orang tua, membantu pekerjaan orang tua. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Wow. Yang kedua, silahkan. Izin menambahkan Pak. Boleh. Selalu mendoakan orang tua dan merawat saat orang tua sakit. Selalu Mendoakan orang tua dan membantu ketika orang tua sedang sakit. Betulkah itu? Luar biasa. Kalian melakukan itu? Melaksanakan itu semuanya? Tepuk tangan buat kalian. Ada yang menambahkan? Izin Pak. Oke. Ini kita punya laki-laki satu-satunya ya di kelas ini ya. Silahkan. Berkata sopan kepada orang tua, memuliakan orang tua. Oke, berkata sopan kepada orang tua dan memuliakan orang tua. Itu murni pendapat kalian terkait dengan cara berbakti kepada orang tua. Kita lihat, selain daripada yang kalian sampaikan, adakah kira-kira materinya di sini? Nah, ternyata banyak sekali cara kita berbakti kepada orang tua. Sebutkan yang pertama. Melaksanakan nasihat dan perintah orang tua. Yang kedua. Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran ketika orang tua sedang sakit. Yang ketiga. Merendahkan suara, tidak kasar dan penuh kasih sayang kepada orang tua. Betul. Yang keempat. Mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua. Luar biasa. Berarti kalian sudah bisa ya. Nah, sekarang yang sebelah kiri Bapak, apa lagi? Meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Contohnya gimana? Kalau kita punya salah, ngomong kita harus Jujur. Terus minta maaf kalau kita Minta ngelakuin luar biasa. Ada lagi? Rela berkorban untuk orang tua. Rela berkorban untuk orang tua. Terus? Membantu pekerjaan orang tua. Contohnya apa? Membantu
Bukan. Suruh nyuci baju, suruh cuci piring. Melakukannya ya, luar biasa. Nah, kalau misal kalian ini laksanakan, berarti kalian sudah termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Next, lanjut. Kita ke cara berbakti kepada orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal. Ya Allah ya, hidup ini kan kita sementara, semua akan meninggal, termasuk orang tua. Lalu bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua ketika sudah meninggal? Yang pertama, anak-anakku, melaksanakan wasiat. Apa wasiat dari orang tua? Kalian laksanakan. Yang kedua, mendoakan dalam setiap sholat. Coba angkat tangannya semua. Bagaimana cara mendoakan orang tua? 1, 2, 3. Bapak tes satu orang dulu. Yang ini, Neng, gimana doanya? Robbik. Subhanallah. Berarti doa itu sering kalian baca ya. Terus apa? Melunasi hutang-hutangnya. Kalau orang tua kalian meninggal dunia, dia punya hutang, maka kewajiban anaknya untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang selanjutnya adalah melanjutkan cita-cita orang tua. Pernah nggak orang tua kalian bilang gini, nah bapak sekarang kan sudah tua, lanjutkanlah perjuangan bapak. Pernah nggak orang tua bilang begitu? Pernah. Ibu kalian bilang, kamu nak harus lebih baik daripada ibu nak. Pernah bilang? Berarti tugas kalian adalah meneruskan perjuangan orang tua. Selanjutnya, kalian lihat lagi ke slide, masih banyak ada yang menyambung silaturahim dan seterusnya dan sampai kepada berbuat baik dan bersedekah atas nama orang tua, pahalanya akan sampai kepada orang tua. Contoh, kalian punya uang 100.000 atau punya uang 1.000, kalian sedekahkan, masukkan ke kotak amal, atau kalian kasihkan ke fakir miskin, maka pahala sedekah kalian itu akan sampai kepada orang tua kalian. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita lihat. Nah, di gambar situ dia begini. Wow, gitu ya. Tandanya apa? Bahagia. Nah, sekarang kita naik ke selanjutnya, yaitu manfaat berbakti kepada orang tua. Apa? Manfaat berbakti kepada orang tua. Baik. Adakah di antara kalian yang kira-kira tahu manfaat ketika kita berbakti kepada orang tua itu apa? Wis, banyak ya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Silakan dulu yang pertama. Manfaatnya yang pertama akan menjadi anak yang soleh dan akan menjadi anak yang sukses. Oh, percaya nggak? Percaya. Akan menjadi anak yang soleh dan anak yang sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Oke, apa tadi? Akan disayang oleh orang tua dan akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Supaya membuktikan orang yang sukses adalah orang yang selalu mendoakan berbuat baik kepada orang tua. Ada lagi yang menambahkan? Kalau tidak ada, kita lihat di sini. Ya, selain yang kalian sampaikan apa saja? Wow, ternyata banyak sekali manfaatnya. Ya, manfaatnya adalah yang pertama, merupakan amal yang paling utama disebutkan setelah kewajiban sholat. Betul nggak? Betul. Kan tadi hadis Nabi, sholat dulu tuh, udah sholat orang tua. Itu manfaatnya, berarti pahalanya besar. Bapak tunjuk sama yang sebelah pojok sana. Nah, selanjutnya apa lagi manfaatnya? Menghilangkan kesulitan dalam hidup. Menghilangkan kesulitan dalam hidup. Percaya? Percaya. Oke. Selanjutnya apa lagi? Mudah untuk meraih kesuksesan. Mudah untuk meraih kesuksesan. Oke, kita berpindah ke sebelah kanan. Kira-kira siapa ya yang mukanya agak tegang? Baik, si Neng. Namanya siapa? Iya.
Devita. Devita. Oke, Devita apa deh? Diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan rezekinya. Yang selanjutnya paling pojok. Nah, yang ngelamun aja tuh. Oke, apa? Ridho orang tua. Ridho? Ridho orang tua. Merupakan ridho Allah. Subhanallah. Ridho orang tua merupakan ridho Allah. Dan yang terakhir, sebutkan hitungan ketiga semuanya. Apa yang terakhir? Di mana Tuhan ada surga? Kompak apa? Di mana Tuhan ada surga? Kompak lagi apa? Di mana Tuhan ada surga? Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang tua, ternyata kita nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Coba tangannya dikeatasin. Siapa yang mau masuk surga? Wow, semuanya. Sudah berbuat baik kepada orang tua? Oke, coba angkat tangan siapa yang mau masuk neraka? Wow, nggak ada. Termasuk Bapak juga nggak mau ya. Nah, berarti kita harus berbuat baik kepada orang tua. Selanjutnya, baik, kita lihat tadi manfaat sudah. Wow, kalian lihat gambarnya di situ. Serem nggak gambarnya? Ini kira-kira gambar sedang apa ini? Disiksa. Sedang disiksa, sedang di neraka. Sedang disiksa, sedang di neraka. Nah, kalau begitu bagaimana konsekuensi anak yang durhaka kepada orang tua? Nah, kita lihat ada hadis Nabi di sini. Maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai dosa-dosa besar? Yang paling besar, beliau bertanya 3 kali. Apa kata Rasul? Yaitu syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Berarti ada 2 dosa besar. Yang pertama apa? Syirik kepada Allah. Yang kedua apa? Durhaka kepada orang tua. Jadi kalau orang yang syirik dan durhaka, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Takutnya? Takut. Ngeri nggak? Ngeri. Baik, selanjutnya kita lihat lagi. Di antaranya, nah, siapa orang yang durhaka kepada kedua orang tua, maka dia akan mendapatkan balasan. Oke, sekarang Bapak mau di antara kalian menyebutkan dengan kompak bareng-bareng. Durhaka kepada kedua orang tua yang pertama apa? Banyak menghadapi kesulitan dalam hidup. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi kalau kalian melihat ada orang yang kerja keras, pagi kerja, siang kerja, malam kerja, tapi hidupnya susah saja, bisa jadi karena dia durhaka kepada orang tua. Yang kedua, ucapkan yang keras semuanya apa? Apa yang dilakukan dan didapatkan tidak berkah. Tidak berkah. Sebanyak apapun uang yang kita miliki, habisnya karuan, tidak ada makna, tidak ada yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Mendapatkan kasih sosial dan dianggap sebagai anak yang durhaka pada orang tua. Ada di antara kalian yang mau mendapatkan label anak yang durhaka? Pasti tidak ada. Kalau ada anak yang menyakiti orang tua, memukul orang tua, apa kata masyarakat? Dia orang yang durhaka. Yang terakhir apa? Kurang kompak apa? Disiksa tidak? Disiksa. Alhamdulillah min dzalik, disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Paham sampai sini? Paham. Baik, selanjutnya kita akan diskusikan. Ya, diskusikan materi ini. Nanti setelah didiskusikan, masing-masing kelompok di antara kalian menyampaikan ke depan resume hasil diskusi kesimpulan dari materi ini. Baik, karena sudah ada 2 seperti ini, berarti yang sebelah kanan kelompok 1. Kelompok 1 apa 2? 2. Berarti yang sebelah kiri kelompok 1. Boleh bangkunya dipindah dulu biar bertiga, biar berhadapan. Boleh? Ya, silakan.
untuk diskusi kelompok. Baik, alhamdulillah kalian sudah dengan kelompok masing-masing. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Bapak kasih waktu kalian 10 menit untuk mendiskusikan materi ini, dan setelah itu kalian resume hasilnya seperti apa, dan nanti perwakilan daripada kelompok itu menjelaskan hasil resumenya. Paham? Hitungan dimulai. Ingat 10 menit ya. 1, 2, 3. Baik, sudah ya. Alhamdulillah diskusinya sudah berjalan dengan lancar. Sekarang silahkan masing-masing kelompok 1 orang untuk berdiri menjelaskan hasil diskusi pada pembelajaran kali ini. Kelompok 1 dulu mungkin. Siapa? Baik, kelompok 2 kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mengumumkan hasil diskusi kami. Jadi kesimpulan dari materi ini kami sudah diskusikan. Jadi manfaat berbakti kepada orang tua itu ada 3. 1, akan menjadi anak yang soleh. Yang kedua, akan menjadi anak yang sukses. Yang ketiga, akan dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk mereka. Sekarang kita ke kelompok 2. Kelompok 2 sudah beres diskusinya? Sudah punya kesimpulannya? Silakan perwakilannya untuk berdiri menyampaikan. Baik, kelompok 1 kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasdevita, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Dalam ajaran Islam ada 3 kelompok yang disebut orang tua. Pertama, bapak ibu kandung. Kedua, bapak ibu mertua. Dan ketiga, bapak ibu guru. Baik, tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diskusinya sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya Bapak akan ngasih tugas kepada kalian. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengisi, dan setelah itu nanti dikumpulkan di meja Bapak ya. Diisi oleh kalian, setelah itu nanti dikumpulkan. Baik, kelompok 2. Oke. Lihat, di situ ada pertanyaannya ya. Dan fokus ke Bapak dulu kalian ya. Di form tersebut, di isian tersebut telah diisi ya, sebagai bahan evaluasi pembelajaran untuk kali ini, dan nanti akan Bapak nilai langsung, dan nilai yang di bawah KKM nanti akan diperbaiki. Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk mengisinya. Silahkan kalian isi, kalau sudah beres nanti dikumpulkan. Baik, waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Kelompok 1 terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Oke, yang kelompok 2 silakan. Terima kasih.
Ini nanti akan Bapak periksa ya, dan nanti pertemuan yang akan datang akan Bapak bagikan hasilnya. Alhamdulillah, pertemuan hari ini sudah berjalan dengan lancar. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya yang fokus pembahasan kita kepada guru. Paham semuanya? Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian laksanakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.